Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua temuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu buku matematika revisi tahun 2022 bab 3 tentang transformasi geometri. Adapun soal yang akan dibahas adalah soal latihan B tentang refleksi, yaitu penerapan konsep. Soal ini ada pada halaman 164 sampai dengan halaman 165. Inilah halaman 165, penerapan konsep, yaitu nomor 3, 4, dan 5. Penerapan konsep nomor 3, A 5,2, B 8,3, C 2,1 adalah titik-titik sudut segitiga ABC. Tentukan koordinat segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen sebagai bayangan refleksi masing-masing terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat 0,0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. Dan gambarkan kelima proses refleksi tersebut. Sekarang kita mulai jawab. Langkah pertama, kita harus tahu tentang sifat daripada pencerminan. Jadi di sini kita akan lihat sifat-sifat pencerminan serta titik dan bayangannya. Bagian cermin di sini ditanyakan adalah sumbu X-nya, sumbu Y-nya, kemudian Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, dan titik pusat yaitu 0,0. Misalnya titiknya adalah X, Y semua, ini sama X, Y. Nah, sekarang bayangannya, kalau titik X, Y cerminnya sumbu X, maka bayangannya kita tinggal Y-nya ini dikasih negatif. Jadi X-nya tetap. Jadi misalnya di sini X-nya 2, Y-nya 3. Berarti di sini 2, negatif 3. Karena Y-nya di sini adalah negatif. Kemudian kalau sumbu Y, itu bayangannya negatif X-nya dikasih tanda berlawanan. Jadi kalau di sini positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Sedangkan Y titiknya tetap. Kalau Y sama dengan X, tinggal kita balik, Y-nya di depan, jadi Y-nya di depan, X-nya di belakang. Sama halnya kalau cerminnya Y sama dengan negatif X. Tinggal kita balik, tapi kedua-duanya kita ubah tandanya. Nah, kalau di sini positif-positif akan menjadi negatif-negatif. Nanti kalau di sini negatif-negatif, berarti di sini menjadi positif-positif. Dan kalau titik 0,0 atau titik pusat, bayangannya ini akan sama, tidak berubah posisinya, tapi tandanya kita ubah. Dari positif menjadi negatif, dari positif menjadi negatif. Oke, sekarang kita akan cari bayangan ketiga titik ini, yaitu titik A, B, dan C. Di sini, sumbu X, titiknya sama semua, kita salin saja ini. Titiknya sama, tinggal kita salin semua di sini. Yaitu 5,2, 8,5. Kemudian untuk cermin sumbu Y juga sama, A 5,2, 8,5, C-nya 2,1. Kemudian untuk titik pusat juga titik-titiknya sama, titik A-nya 5,2, B 8,5, C-nya 2,1. Kemudian cerminnya Y sama dengan X, ini sama semua. Begitu juga kalau cerminnya Y sama dengan negatif X. Sekarang masing-masing ini kita akan cari bayangannya. Mulai dari A 5,2 kalau cerminnya adalah sumbu X. Di sini berarti tetap ini ditulis yaitu 5,2 tapi Y-nya 2-nya kita kasih negatif. Sehingga menjadi A aksen 5, negatif 2. Jadi ininya yang berubah. Begitu juga ini, berarti B aksen 8, negatif 5. C aksen 2, negatif 1. Kemudian kita lihat kalau cerminnya sumbu Y. Kita lihat di sini. Ini tetap tidak berubah letaknya, yang berubah tandanya. Untuk X tadinya positif menjadi negatif. Nah, makanya di sini
Di bagian depan semua kita kasih negatif. Kita mulai dari A aksen, berarti negatif 5,2. Untuk B aksen, negatif 8,5. Dan C aksen, negatif 2,1. Jadi, tanda di bagian depan berubah, sedangkan di belakang tetap. Sekarang untuk titik pusat ini, kita lihat di sini X, Y. Ini posisinya tidak berubah X dan Y, namun tandanya semuanya berubah. Positif menjadi negatif. Sehingga ini untuk mencari bayangan A aksen berarti ini tetap 5,2, tapi kedua-duanya tandanya negatif. Begitu juga B aksen, negatif 8, negatif 5. C aksen, negatif 2, negatif 1. Kemudian Y sama dengan X. Kita lihat di sini. Y sama dengan X, tinggal kita tukar Y-nya. Y-nya jadi di depan, X-nya di belakang. Jadi untuk A aksen tinggal kita tukar menjadi 2,5. Yang di belakang jadi di depan, yang di depan menjadi di belakang. Sama halnya B aksen 5,8, C aksen 1,2. Sekarang terakhir, untuk cerminnya Y sama dengan negatif X. Kita lihat di sini. Di sini kita tukar. Di sini posisinya kita lihat di sini. Y sama dengan negatif X. Ini titiknya. Posisinya di sini ditukar dan tandanya pun berubah. Jadi untuk A aksen kita tukar posisinya 2,5 dan kedua-duanya berubah tanda, negatif 2,5. B aksen kita ubah posisinya dan tandanya berubah, negatif 5, negatif 8. C negatif 1, negatif 2. Sekarang kita sudah temukan semua bayangan-bayangannya dari pencerminan mulai sumbu X sampai dengan Y sama dengan negatif X. Berikutnya kita akan gambar. Langkah pertama kita gambar grafik ABC. Jadi ini, dan ini. Gimana gambarnya? Modelnya seperti ini. Gambar dulu segitiga aslinya yang ini. Jadi kita letakkan ini titik A di sini. 5,2 ini. Kemudian B 8,5 dan C 2,1. Lalu dibuat segitiga yang warna merah ini. Sesudah kita gambar segitiga aslinya, berikutnya kita buat cermin untuk sumbu X yang ini. Untuk sumbu X berarti ini sebagai cermin. Sehingga semua titik berpindah ke bawah. C ke bawah ini, kemudian ini A dan di sini B. Lalu kita buat lagi segitiga. Segitiganya ini tinggal kita salin ini, mulai ini. Untuk A aksen 5, negatif 2. B aksen 8, negatif 5 dan C aksen 2, negatif 1. Jadi tinggal kita salin ini bayangan-bayangan ini ke sini. Lalu kita buat segitiga. Kemudian untuk cerminnya sumbu Y, berarti yang cermin ini. Ini tadi adalah segitiga aslinya. Berarti ini berpindah di sini, ini berpindah di sini, ini berpindah di sini. Caranya tinggal kita letakkan titik-titik ini, misalnya mulai dari A aksen ini, kemudian B, dan C. Lalu dibuat segitiga. Selanjutnya titik pusat. Titik pusat berarti ini. Semua berubah. Ini di sini pindah, ininya di sini, dan ini paling belakang ini. Dan caranya tinggal kita salin ini, titik-titik ini. Titik ini di sini A aksen di sini, kemudian C aksen dan B aksen ini. Lalu kita hubungkan segitiganya. Jadilah bayangan dengan cermin titik pusat atau 0,0. Berikutnya kita akan buat grafik D dan E. Ini tidak bisa kita buat dalam satu grafik karena terlalu banyak gambarnya, sehingga kita pisahkan ini untuk cermin bagian D dan bagian E.
gambar segitiga aslinya. Kita letakkan sesuai dengan titik-titik ini. Kita letakkan di sini semua, A, B, C. Lalu kita buat segitiga yang seperti warna merah ini. Lalu kita buat cermin ini, Y sama dengan X adalah ini. Ini cermin. Dan bayangannya tentunya ini C ke sini. Kemudian A ke sini dan B ke sini. Caranya 2,5. Kemudian B aksennya 5,8 ini tinggal letakkan titiknya dan C-nya adalah 1,2. Lalu kita buat segitiga. Berikutnya cerminnya Y sama dengan negatif X. Berarti kita buat garis cermin di sini. Dan tentunya ini di segitiga aslinya akan berpindah di sini. C-nya, A-nya pindah di sini dan B-nya pindah di sini. Mulai dari A, kemudian B, dan C. Lalu kita bentuk segitiga A, B. Segitiga A, B, C. Nomor 4 diketahui segi 4K LMN dengan K 1,2, L 6,4, M 8, negatif 3, dan N 3, negatif 1. Tentukan koordinat segi 4K aksen, L aksen, M aksen, N aksen sebagai hasil refleksi segi 4K LMN dengan cermin Y sama dengan 3. Dan gambarkan segi 4 beserta bayangannya pada bidang koordinat. Di sini sumbu X dan sumbu Y pada kertas berpetak lalu diberi angka seperti ini. Sekarang kita letakkan titik K. Nah, di sini titik K, yaitu 1, X-nya, Y-nya 2. Inilah titik K. Kemudian titik L, 6,4. X-nya 6, Y-nya 4 di sini. Inilah L. Kemudian M. M di bawah di sini, yaitu 8. Kita tambahkan di sini 8, negatif 3. Nah, disinilah M. Dan N adalah 3, negatif 1. Ini 3, negatif 1 kita kasih nama titik N. Sesudah itu kita hubungkan garis. Terbentuklah segi 4 KLMN. Kemudian selanjutnya kita buat cermin X sama dengan 3. Jadi ini X di 3 di sini. Ini warna hijau, garis warna hijau ini adalah cerminnya, yaitu tepat di X sama dengan 3. Berikutnya, kita akan cari bayangan masing-masing, mulai dari K. Menjadi K aksen, kalau di sini bendanya otomatis sini bayangan. Kita letakkan warna biru ini. Jadi warna hijau ini cermin, tentu titik K pindah di warna biru ini. Kita namai K aksen, yaitu letaknya 4, 5,2. Jadi ini salah, bukannya 4, 5,2 untuk K aksen. Kemudian L lagi, L ini tentu kalau ini cermin pindah di sini. Kita letakkan di sini L aksen, yaitu 0,4. Kemudian titik M, yang ini M, tentu kalau ini cermin pindah di sini. Jadi jaraknya ini terhadap cermin sama. Inilah titik M aksen, yaitu negatif 2, negatif 3. Kemudian kita hubungkan terakhir adalah titik N. Titik N ini tetap berada di cermin. Jadi titik N ini tidak berubah karena berada tepat di cermin, sehingga titik N aksen tetap sama dengan titik N, yaitu ini tetap. Kita namai N aksen yaitu 3, negatif 1. Lalu keempat titik ini kita hubungkan garis lurus seperti ini.
Jadi warna merah ini adalah segi 4 aslinya, sedangkan warna biru ini adalah segi 4 bayangannya, atau K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Yaitu K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Bayangan segi 4. Pindah nomor 5. Perhatikan gambar 3.33, gambar ini. Pertanyaannya, gambarkanlah bayangan refleksi segitiga A, B, C terhadap Y sama dengan 2. Jadi ini adalah segitiganya, yang ini adalah cerminnya. Otomatis ini A ini pindah di atas. Jadi A aksen. Kemudian C ini pindah ke atas sebanyak 4 petak ini. C aksen. Kemudian ini B pindah ke atas juga 2 petak bersekitar di sini. Lalu kita hubungkan garis. Seperti ini gambar bayangannya, dan yang lebih jelasnya seperti gambar di sebelah kanan ini. Seperti ini. Jadi ini adalah segitiga aslinya, sedangkan di atas ini adalah bayangannya, dan ini adalah sebagai cermin. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.